إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض صدق الله العظيم. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, yaitu mengerjakan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Sembari juga tidak lupa kita bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang telah Allah berikan, terutama nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga di Jumat hari ini kita masih bisa melangkahkan kaki kita ke masjid yang kita cintai ini. Dan tak lupa juga, mari kita senantiasa bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan memperbanyak solawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita dan keluarga kita menjadi bahagian orang-orang yang akan mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah kata yang mana kata ini sangat mudah untuk diucapkan, namun sungguh sangat sulit untuk mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kata itu adalah ikhlas. Kata ikhlas ini sungguh sangat mudah untuk kita ucapkan, namun sungguh sangat sulit untuk mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Lalu apa sebenarnya makna dari ikhlas itu? Ikhlas artinya atau maknanya ialah sesuatu yang murni, yang tidak tercampur apapun. Maka dari itu, ketika orang beriman kepada Allah dan mengerjakan amal-amal soleh
semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, murni dia kerjakan karena hanya mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, itulah yang dikatakan dengan ikhlas. Namun ketika dia mengerjakan sesuatu masih mengharapkan perhatian dari makhluk yang lain, masih mengharapkan balasan dari manusia, belumlah dia dikatakan mengerjakan sesuatu itu dengan dasar keikhlasan. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hal perkara melakukan kebaikan, ketika seseorang melakukan kebaikan dan kebaikannya itu tidak berbalas, apabila dia tidak kecewa dan dia yakin Allah pasti membalas kebaikan yang dia lakukan itu, maka inilah orang-orang yang ikhlas melakukan kebaikan. Namun ketika dia melakukan kebaikan, kecewa dia, mengupat dia ketika kebaikannya itu tidak berbalas, maka sungguh dia belum menjadi orang yang ikhlas mengerjakan kebaikan itu. Dia melupakan bahwasanya ada balasan yang lebih baik dari sekedar balasan manusia, yaitu balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah, sekecil apapun kebaikan yang kita kerjakan, Allah pasti akan balas. Tidak di dunia ini, pasti nanti di akhirat Allah pasti akan balas. Dan ketahuilah, sekecil apapun keburukan yang kita lakukan di dunia ini, Allah juga pasti balas. Tidak di dunia ini, Allah pasti akan balas di akhirat kelak. Maka jangan pernah ragu untuk melakukan kebaikan. Ikhlaslah mengerjakan kebaikan karena Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang ikhlas beriman kepada Allah dan mengerjakan amal-amal soleh, maka ada keutamaan-keutamaan yang akan dia peroleh. Sebagaimana yang dijelaskan di dalam buku Bekal Menuju Akhirat, setidaknya ada 3 balasan, ada 3 keutamaan yang akan diperoleh orang yang ikhlas beriman kepada Allah dan mengerjakan amal-amal soleh. Yang pertama ialah dia akan mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Allah telah jelaskan di dalam surah An-Nahl ayat 97. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Yang artinya, barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik itu laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang lebih baik. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa makna kehidupan yang lebih baik yang dijelaskan di dalam ayat yang telah dibacakan tadi? Imam Qurtubi di dalam kitab tafsirnya mengatakan, kehidupan yang lebih baik itu ialah yang pertama, memperoleh rezeki yang halal. Maka siapa-siapa hari ini yang mendapatkan rezeki yang halal, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya dia termasuklah golongan orang-orang yang kehidupannya yang lebih baik. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa-siapa yang hari ini merasa kehidupannya belumlah baik, maka jadilah orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan kerjakanlah amal-amal soleh ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian yang kedua, kehidupan yang lebih baik itu ialah memiliki sifat qanaah. Apa itu qanaah? Merasa cukup atas apa yang telah diberikan oleh Allah kepadanya. Dia tidak pernah merasa kekurangan, dia tidak pernah iri dengan apa yang telah diperoleh oleh orang lain, akan tetapi dia selalu merasa cukup atas apa yang telah diberikan oleh Allah kepadanya. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, dalam urusan dunia ini lihatlah ke bawah. Kalau hari ini kita memiliki kereta, maka lihatlah ke bawah. Lihatlah orang yang masih mengendarai sepeda. Kenapa? Agar kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun dalam hal akhirat, maka lihatlah ke atas. Lihatlah orang yang lebih rajin ibadahnya daripada kita. Jangan lihat orang yang solatnya masih bolong-bolong, akan tetapi lihatlah orang yang solatnya bukan hanya 5 waktu, akan tetapi sudah dilengkapinya dengan solat-solat sunnah. Mengapa demikian? Agar kita termotivasi untuk mengerjakan yang lebih, bukan hanya yang fardu, akan tetapi juga yang sunnah-sunnah. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian makna kehidupan yang lebih baik yang ketiga ialah mendapat taufik atau petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang hidupnya mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, maka kehidupannya akan terasa tenang, tidak akan merasa susah menjalani kehidupan ini, walaupun dia sedang berada dalam ujian Allah Subhanahu wa taala atau sedang berada dalam cobaan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian? Karena sesungguhnya ada petunjuk yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Kemudian yang keempat, kehidupan yang lebih baik ialah nanti di surga kita akan mendapatkan kenikmatan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keutamaan kedua yang akan diperoleh oleh orang-orang yang ikhlas beriman kepada Allah dan mengerjakan amal soleh ialah Allah akan menjadikan dia penguasa di permukaan bumi Allah ini, sebagaimana yang telah dijelaskan Allah di dalam surah An-Nur ayat 55. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihati la yastakhlifannahum fil ard, yang artinya, dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh bahwa dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi ini. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang ikhlas beriman kepada Allah dan mengerjakan amal-amal soleh, maka Allah akan jadikan dia penguasa di permukaan bumi Allah ini. Allah akan jadikan dia pemimpin, Allah akan jadikan dia khalifah di permukaan bumi Allah ini. Maka dari itu, ketika kita ingin menjadi sesuatu yang berarti di permukaan bumi Allah ini, tidaklah perlu kita menggunakan jalan-jalan yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukuplah kita menjadi orang-orang yang beriman dan senantiasa mengerjakan amal-amal soleh ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang-orang beriman dan orang-orang yang ikhlas mengerjakan amal soleh menjadi pemimpin di permukaan bumi Allah ini, maka dia akan menjadi pemimpin yang mengubah ketakutan menjadi ketenangan, mengubah pertikaian menjadi perdamaian, dan mengubah perpecahan menjadi persatuan.
namun syaratnya ialah hendaklah dia menjadi orang yang benar-benar beriman dan mengerjakan amal soleh ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keutamaan ketiga yang akan diperoleh oleh orang-orang yang beriman kepada Allah dan mengerjakan amal-amal soleh ikhlas karena Allah ialah Allah akan menanamkan rasa cinta dan kasih sayang di dalam hati hamba-hambanya, sebagaimana firman Allah di dalam surah Maryam ayat 96. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh kelak Allah yang Maha Pemurah akan menanamkan dalam hati mereka rasa kasih sayang. Orang-orang yang ikhlas beriman kepada Allah dan mengerjakan amal-amal soleh, Allah mencintai mereka dan Allah akan menanamkan rasa cinta dan kasih sayang di dalam diri, di dalam hati hamba-hambanya. Maka ketika rasa cinta dan kasih sayang itu telah tertanam di dalam hati hamba-hambanya, mereka tidak perlu mencari perhatian manusia, mereka tidak perlu cari muka, mereka akan didatangi orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman akan tertarik kepada mereka tanpa perlu kita mencari-cari perhatian mereka. Ibaratnya sesuatu yang indah, tanpa perlu dia menunjukkan keindahannya, maka orang-orang akan datang untuk melihat keindahan yang ada pada dirinya. Begitulah orang-orang yang telah ditanamkan Allah cinta dan rasa kasih sayang di dalam hati hamba-hambanya. Maka dari itu, ketika kita ingin mendapat perhatian manusia, tidaklah perlu kita cari-cari perhatian, cukuplah kita mencari perhatian Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita ingin mendapatkan kemuliaan, tidak perlu kita mencari-cari kemuliaan kepada manusia, carilah Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya Allah akan mendekatkan orang-orang yang beriman kepada hamba-hambanya yang telah ditanamkan rasa cinta dan kasih sayang di dalam hatinya. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah 3 keutamaan yang akan diperoleh oleh orang-orang yang ikhlas beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan ikhlas mengerjakan amal-amal soleh. Maka dari itu, mari kita jaga, kita perkuat, kita tingkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasalah mengerjakan amal-amal soleh. Kerjakanlah amal-amal soleh semampu kita. Jangan kita anggap mengerjakan amal kebaikan itu berat, padahal sesungguhnya amal kebaikan itu sungguh sangat ringan. Memindahkan duri yang ada di jalan itu adalah amal soleh. Memberikan senyum terbaik kita kepada saudara-saudara kita itu adalah amal soleh. Maka jangan anggap amal soleh itu berat, akan tetapi sesungguhnya amal soleh itu adalah sesuatu yang mudah yang kita kerjakan. Jangan sehari-hari kita tinggalkan amal soleh. Lakukanlah, kerjakanlah amal-amal soleh. Mulailah dari lingkungan keluarga kita, lingkungan masyarakat kita, dan lingkungan yang lebih luas daripada itu, agar kita tergolong orang-orang yang akan mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah 3 keutamaan
yang akan diperoleh oleh orang-orang yang ikhlas beriman kepada Allah dan mengerjakan amal soleh ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah khutbah singkat ini. Semoga apa yang disampaikan melalui mimbar yang mulia ini menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwal ghafurur rahim.